Cerita kali ini diawali dengan sebuah adegan perjamuan makan malam yang pertemukan dua kelompok triad atau mafia ternama dari Hong Kong. Terlihat bahwa perjamuan makan malam tersebut sangatlah mewah dan disertai dengan tarian eksotis yang menggoda. Di dalam perjamuan itu, salah satu dari bos triad adalah ayah dari salah satu karakter utama di film ini, yaitu Lim Aryong. Ayah Aryong yaitu Tuan Lim yang sedang menikmati perjamuan tiba-tiba mendapatkan desakan dari salah satu bos triad lain agar anaknya yaitu Aryong mau memperlihatkan keterampilannya dalam menari menggunakan pedang. Awalnya Tuan Lim mencoba untuk menolak cuy. Akan tetapi bos triad rekannya yang bernama Bos Chiu itu terus memaksa. Ia bahkan menyerukan permintaannya tersebut di depan semua orang yang berada di perjamuan itu. Mendengarkan permintaan itu, mau tak mau Aryong pun harus menunjukkan kebolehannya dalam menarikan tarian pedang di hadapan semua anggota triad pada perjamuan tersebut. Namun permintaan dari Bos Chiu rupanya bukanlah permintaan biasa atau ada udang di balik batu. Hal ini terbukti karena pada suatu kesempatan salah satu anak buahnya tiba-tiba melemparkan pecahan kaca di lantai tempat Aryong sedang menunjukkan kelihayannya dengan tujuan untuk mempermalukannya. Akibat dari pecahan kaca yang ditebarkan ke lantai itu membuat telapak kaki Aryong menjadi berdarah cuy. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan tariannya. Sayangnya meskipun berusaha untuk tak memperdulikan gangguan tersebut, anggota triad tersebut malah melemparkan kembali gelas kaca ke lantai itu sambil mengintimidasi dan mengejek Aryong. Habis kesabaran karena ejekan tersebut, Aryong langsung melakukan kemampuan akrobatiknya yang serta-merta membuat kaget anggota triad itu dan langsung menancapkan pedangnya ke tangan pria itu. Setelah kekacauan di malam itu, adegan berpindah ke sebuah jalanan tepat di depan sebuah barbershop. Di dalam tempat itu terlihat Bos Chiu yang sedang bersiap-siap untuk mencukur rambut dan juga jenggotnya. Tiba-tiba di luar jalan terlihat sesosok wanita menggunakan payung merah yang masuk ke dalam. Anak buah Bos Chiu yang sedang mengawasi tempat cukur sang bos dari luar sepertinya tak menaruh rasa curiga karena mereka membiarkan sang wanita itu masuk begitu saja. Sial bagi Bos Chiu, rupanya wanita yang masuk ke dalam tempat cukur tersebut tidak lain adalah seorang pembunuh yang langsung menggorok leher si bos triad tanpa ampun. Sampai akhirnya ia pun meninggoy tak bernyawa. Sukses membunuh Bos Chiu, si pembunuh langsung keluar dari tempat cukur tanpa menarik curiga dari anak buahnya yang masih berjaga dan tak sadar jika bos mereka sudah meninggoy. Singkat cerita, adegan berpindah ke acara pemakaman Bos Chiu yang dihadiri oleh anak buah dan juga keluarganya. Di dalam acara tersebut, salah satu anak buah Bos Chiu yang merupakan anggota kepercayaannya yaitu Choi Kuk Chong menjadi pengganti dari bosnya untuk memimpin kelompok triad Black Dragon. Selain itu, Kok Chong juga mengatakan pada keluarga Bos Chiu bahwa pembunuh bosnya itu tidak lain adalah Aryong, putri Tuan Lim, pemimpin kelompok triad rival mereka. Tak hanya itu, ia juga berjanji jika ia akan membalaskan dendam mantan bosnya tersebut. Kabar burung mengenai Aryong yang menjadi pembunuh Bos Chiu itu pun akhirnya sampai juga ke telinga Tuan Lim. Khawatir akan keselamatan putri sematawayangnya yang kini menjadi target dari kelompok triad Black Dragon, ia pun merencanakan untuk mengirimkan putrinya tersebut ke luar Hong Kong dengan harapan ia bisa selamat dari geng triad rival yang sedang mengincar nyawanya. Awalnya Tuan Lim ingin mengirimkan Aryong ke Amerika Serikat, akan tetapi sang putri menolak permintaan ayahnya tersebut dan menegaskan jika dirinya hanya akan mau pergi ke tempat yang ia inginkan. Scene berpindah ke Korea di mana diperlihatkan dua orang pria sedang bertemu di atas gedung. Dua pria itu tidak lain adalah Big Boss yang merupakan salah satu pemimpin gangster di Korea dan yang satunya lagi merupakan salah satu karakter utama di film ini yaitu Ki-chul. Big Boss rupanya meminta agar Ki-chul mau menjemput salah satu tamu penting di bandara dan bertugas menjadi bodyguard bagi sang tamu. Ki-chul sendiri awalnya menolak permintaan sang bos karena ia merasa menjadi bodyguard bukanlah pekerjaan yang sesuai dengan seorang gangster. Namun setelah sang bos memberikan ancaman, akhirnya Ki-chul secara terpaksa mau melakukan tugas tersebut. Sambil menunggu, Ki-chul bersama anak buahnya yaitu Kong Chi atau Sniper dan Domi atau Catfish menyempatkan diri untuk makan bersama di restoran. Sesampainya di bandara, Ki-chul dan anak buahnya terkaget-kaget setelah melihat tamu yang seharusnya mereka jemput itu adalah seorang wanita yang tidak lain adalah Aryong. Ki-chul sendiri tak mengetahui bahwa Aryong adalah anak dari salah satu pemimpin triad ternama di Hong Kong. Sesampainya tujuan mereka di kasino, rupanya Big Boss sedang dalam sebuah rapat cuy.
Aryong yang sudah tak sabar menerobos masuk ke dalam tempat rapat dengan cara menjegal salah satu anak buah dari si Big Boss. Karena ulah Aryong tersebut, rapat Big Boss dengan salah satu rekannya itu pun harus ditunda. Big Boss yang merupakan teman ayah Aryong yaitu Tuan Lim mulai berbincang sambil disaksikan oleh Kicul yang sama sekali tak mengerti dengan bahasa Mandarin yang mereka gunakan. Big Boss sendiri awalnya menyatakan bahwa dirinya ingin menempatkan Aryong ke hotel mewah. Namun ayahnya menolak tawaran tersebut. Karena itu ia menawarkan Aryong untuk tinggal di tempat Kicul sementara ia berada di Korea dan ia juga bisa menggunakan jasa dari anak buahnya tersebut jika membutuhkan apa-apa. Karena kesulitan untuk berkomunikasi secara lancar, akhirnya Kicul dan anak buahnya memutuskan untuk menyewa jasa penerjemah bahasa sehingga mereka bisa memahami perkataan dari Aryong. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita bernama Yeonhae yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerjemah. Yeonhae sendiri awalnya cukup ketakutan saat datang ke rumah Kicul. Karena sempat melihat Kicul serta anak buahnya yang sempat membawa pemukul bola kasti. Alih-alih menjadi penerjemah bahasa Mandarin ke Korea dengan baik, Yeonhae malah sengaja salah mengartikan apa yang dikatakan Aryong kepada Kicul. Di mana ia selalu mengartikan perkataan kasar yang dikatakan Aryong dengan bahasa yang halus dan berbeda. Hal ini sendiri ia lakukan karena takut jika Kicul akan marah. Selanjutnya, Aryong lalu meminta Kicul untuk mencari sesosok wanita dari foto yang ia bawa. Aryong sendiri mengancam jika mereka tak bisa menemukan wanita tersebut, maka mereka semua akan meninggoy. Namun Yeonhae yang kaget dan ketakutan akhirnya mengubah kalimat Aryong itu di mana Kicul akan mendapatkan hadiah besar jika berhasil menemukan sang wanita. Kicul yang mendengar apabila ia akan mendapatkan imbalan besar tentu saja menjadi senang dan menyanggupi tugas yang diberikan oleh Aryong tersebut. Scene pun berpindah ke sebuah tempat jahit di mana anak buah Kicul sedang berbicara dengan Pak No, yaitu pemilik tempat tersebut terkait uang keamanan. Tiba-tiba Yeonhae dan Aryong masuk ke tempat itu. Melihat kedatangan mereka berdua, anak buah Kicul mendapat ide untuk mencoba menakut-nakuti Aryong dan langsung membentak-bentak Pak No untuk meminta uang keamanan. Meski berusaha berakting kasar dan kejam, Aryong tetap santai dan malah mengatakan jika anak buah Kicul sebenarnya orang baik namun sangat bodoh. Tiba-tiba muncullah anak buah gangster dari bos yang lain yaitu Mandarin Fish masuk ke tempat jahit itu dengan alasan ingin menagih hutang pada pemilik jasa jahit tersebut. Perkelahian antara kedua pihak pun tak terelakkan, yang mana terlihat anak buah Kicul yaitu Kongchi dan Domi kalah jumlah dari anak buah Mandarin Fish. Beruntung bagi mereka berdua cuy, Aryong diam-diam membantu mereka dengan menendang kursi yang membuat seluruh pasukan Mandarin Fish menjadi terjatuh. Sehingga kedua anak buah Kicul berhasil menghajar mereka semua. Di malam harinya, Kicul, Aryong, Yeonhae dan kedua anak buahnya sedang makan malam. Saat Kicul dan Kongchi berada di kamar mandi, Mandarin Fish beserta dengan bala bantuan datang untuk mencoba membalaskan dendam karena perkelahian sebelumnya. Namun tanpa kesulitan, Aryong berhasil menghajar mereka semua cuy. Domi dan juga Yeonhae yang berada di tempat tersebut akhirnya melihat aksi brutal yang dilakukan oleh Aryong. Karena kalah dari Aryong, salah satu kapten gangster itu pun melaporkan kekalahannya pada atasannya yaitu Flatfish. Karena malu kalah dari seorang wanita, ia tidak menceritakan bahwa yang menghajarnya adalah Aryong. Hal ini membuat bos pimpinan gangsternya mengira Kicul yang menghajar anak buahnya tersebut. Kembali pada Kicul dan kawan-kawan, di mana mereka kini sudah berhasil mengetahui identitas dari wanita yang dicari oleh Aryong. Sementara itu saat ini Domi menjadi sangat ketakutan terhadap Aryong karena sudah tahu kemampuan brutal dari wanita itu. Namun sebaliknya Yeonhae yang mengetahui kekuatan asli Aryong merasa sangat senang karena ia merasa aman dengan Aryong. Hal ini juga yang membuat Yeonhae sebelumnya ketakutan pada Kicul dan anak buahnya kini menjadi lebih percaya diri bahkan tidak takut sama sekali. Aksi Aryong menghajar gangster anak buah Flatfish ini mendatangkan masalah. Dan akhirnya Flatfish berhasil menahan anak buah Kicul dan memaksa Kicul serta Aryong untuk pergi menemui dirinya jika ingin anak buahnya itu selamat. Kicul yang bingung mau tak mau menuruti tuntutan bos gangster itu. Sesampainya di sana, Domi mencoba menjelaskan pada Kicul apabila Aryong adalah orang yang menghajar anak buah Flatfish. Namun Kicul sendiri masih tak percaya karena ia tak yakin jika seorang wanita seperti Aryong bisa melawan gangster. Duel antara Flatfish dan juga Kicul pun tak terelakkan lagi. Di awal-awal Kicul sama sekali tak berdaya karena meski ia berusaha menyerang, Flatfish memang lebih jago dalam berkelahi. Bahkan usaha Kicul bisa dibilang tak membuahkan hasil karena satupun serangannya tidak ada yang berhasil mengenai lawannya.
Namun di saat genting, Aryong berhasil membantu temannya dengan menyentilkan sebuah kacang yang tepat mengenai mata Flatfish. Meski hanya sekejap, kondisi ini membuat Kicul berhasil menghantamkan bogem mentah ke Flatfish. Melihat bos mereka kalah, anak buah Flatfish langsung mencoba mengeroyok Kicul. Saat terdesak, Aryong yang sudah tak sabar akhirnya maju membantu dan menunjukkan kepiawaiannya dalam membrutal. Tanpa kesulitan, Aryong berhasil mengalahkan semua anak buah Flatfish yang juga membuat kaget semua orang di tempat tersebut. Aryong sendiri mengancam Flatfish dan anak buahnya agar tak mengganggu Kicul, serta anak buahnya jika mereka ingin selamat. Karena kejadian tersebut, malamnya baik Aryong maupun Kicul kini lebih dekat satu dengan yang lain meski mereka masih tak mengerti bahasa masing-masing. Keduanya lalu terlihat berduaan di taman sambil minum-minum. Bahkan Kicul sendiri akhirnya mulai tergoda untuk melihat bentuk tubuh Semelohai yang dimiliki Aryong. Keesokan harinya, Kicul dipanggil oleh Big Boss untuk datang ke ruangannya. Sesampainya di ruangan, ia melihat beberapa pemimpin gangster lainnya yang juga merupakan bawahan Big Boss beserta dengan Flatfish yang terlihat sedang berlutut dengan mukanya yang babak belur setelah perkelahian semalam. Rupanya Big Boss mengundang Kicul karena ia ingin mempromosikan dirinya menjadi salah satu pimpinan tertinggi gangster di bawah dirinya. Hal ini sendiri dilakukan Big Boss karena ia sangat senang karena Kicul menghajar Flatfish yang rupanya mencoba untuk ikut campur dalam bisnis yang ia miliki. Dengan menghajar Flatfish, itu berarti Kicul dianggap berjasa karena memberikan pelajaran pada orang yang terlalu ingin ikut campur dengan bisnis sang Big Boss. Di sisi lain, ketua triad Black Dragon yaitu Choi Kuk-chong sudah memulai rencananya di mana ia menyewa jasa seorang pembunuh wanita berpengalaman untuk menyingkirkan Aryong selama-lamanya. Beberapa hari kemudian, Kicul, Domi, Kongchi, Yonhye, serta Aryong sedang berjalan-jalan di sebuah festival. Tanpa diketahui oleh mereka semua, sebuah sniper sedang membidik ke arah Aryong. Beruntung bagi Aryong, tembakan dari sniper meleset dan mengenai boneka dari booth tersebut. Sadar dirinya sedang menjadi incaran pembunuh, Aryong lalu mencoba untuk pergi dan menjauhkan dirinya dari Kicul dan kawan-kawan. Ia lalu pergi ke sebuah jalan di belakang gedung. Insting Aryong terbukti benar karena muncul 3 orang pembunuh yang disewa Kuk-chong untuk menghabisinya. Awalnya ia cukup percaya diri bisa menghadapi para pembunuh tersebut, terutama setelah Kicul dan kawan-kawan muncul untuk ikut membantu. Namun setelah mengetahui salah satu dari pembunuh tersebut membawa senjata api, mau tahu mereka pun harus melarikan diri. Dalam pelariannya, Aryong harus tersempet peluru dari tembakan yang diarahkan oleh sang pembunuh. Saat bersembunyi dari kejaran, Kicul yang merasa apabila para pembunuh itu mengincar dirinya, lalu memutuskan untuk menjadi tumbal demi melindungi teman-temannya. Sayangnya meski Kicul berusaha untuk mengalihkan perhatian dari para pembunuh itu, mereka tidak tak memperdulikan dirinya karena memang target mereka sesungguhnya adalah si Aryong. Beruntung bagi Aryong, ia pun berhasil selamat dan sampai ke rumah Kicul. Nah, di rumah Aryong mendapatkan pengobatan seadanya karena Kicul merasa tidak aman untuk pergi ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Yonhye pun mengatakan jika tempat mereka kini sudah ditemukan oleh para pembunuh itu. Kicul pun memutuskan untuk cabut dari rumah itu dengan cara berpencar, di mana ia akan mengendarai mobil bersama dengan Aryong, sementara Domi, Kongchi, dan Yonhye merampas mobil taksi yang kebetulan lewat di depan mereka. Kicul yang tidak terlalu pandai mengendarai mobil pada akhirnya mengikhlaskan dirinya untuk memangku Aryong yang kini mengambil alih kendali mobil. Adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Ekspresi Kicul yang keenakan saat memangku Aryong berlanjut makin liar, terutama saat mobil berada di pijakan. Tak lama kemudian, Kicul serta Aryong akhirnya berhasil kabur dari kejaran para pembunuh dan sampai ke rumah orang tua Kicul yang dianggap sebagai tempat yang sangat aman. Di sana Kicul mengenalkan Aryong kepada orang tuanya yang mengira Aryong adalah calon istrinya. Nah, sementara itu di Hong Kong, pemimpin triad Black Dragon Choi Kuk-chong terlihat sedang terlibat diskusi dengan ayah Aryong yaitu Tuan Lim. Di dalam diskusi itu, Tuan Lim meminta Kuk-chong untuk tidak mengganggu putrinya. Ia bahkan menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Kuk-chong, asalkan menjauhi putrinya. Awalnya Kuk-chong menerima tawaran tersebut cuy. Namun dibalik sikap ramah si pemimpin triad, ia telah merencanakan rencana yang busuk, di mana ia akhirnya meledakkan tempat tersebut. Aryong yang merasa hal buruk menimpa ayahnya akhirnya terbangun dari tidurnya. Pada akhirnya, Kicul, Aryong, serta Yonhye dan juga 2 anak buahnya kembali lagi ke rumah mereka di kota. Aryong yang masih khawatir akan ayahnya lalu meminjam HP milik Yonhye untuk menelepon ayahnya. Namun saat ia pergi keluar untuk menelepon ayahnya, nomor sang ayah rupanya tidak aktif lagi. Tiba-tiba Aryong kembali melihat ketiga pembunuh yang dikirimkan untuk menghabisinya.
Tak mau terus berlari, ia lalu memutuskan untuk mengejar mobil para pembunuh untuk membuat perhitungan menggunakan sepeda yang ia temukan di jalan. Ketiga pembunuh itu akhirnya berhenti di sebuah tempat terpencil untuk mengajak Aryong bertarung sampai meninggoy. Di sisi lain, Kicul akhirnya mulai menyadari bahwa Aryong merupakan putri dari salah satu triad ternama yang ada di Hong Kong. Dan selama ini pembunuh yang mengejar mereka hanyalah mengejar Aryong sebagai target mereka. Kembali pada Aryong yang kini sedang bersiap berduel dengan melawan 3 pembunuh sekaligus. Di saat-saat yang tak terduga, sebuah motor melewati Aryong dan hal ini dimanfaatkan oleh Aryong yang langsung melesatkan 3 pisau ke arah para pembunuh itu. Serangan Aryong tak sia-sia karena ia berhasil menghabisi 2 pembunuh sekaligus, menyisakan 1 pembunuh wanita yang menjadi pemimpin mereka. Perkelahian antara kedua wanita berbahaya ini pun terjadi. Keduanya bertarung dengan cukup imbang saat menggunakan pedang. Namun pada akhirnya Aryonglah yang keluar sebagai pemenangnya. Kicul dan teman-temannya pun akhirnya menyaksikan kematian sang pembunuh wanita yang telah berhasil dibunuh oleh Aryong. Setelah merasa aman, keesokan harinya Kicul beserta Yonhye membawa Aryong pergi menemui wanita yang ingin ia cari yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Saat hendak bertemu dengan ibunya yang sudah menikah lagi, Aryong yang sudah tak lama melihat ibunya sendiri sempat khawatir dan tak percaya diri. Lalu ia bertemu dengan seorang gadis kecil yang rupanya adalah putri dari ibunya. Gadis kecil itu sendiri diberi nama sebagai Aryong, sama seperti namanya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Aryong yang awalnya ingin menemui ibunya akhirnya pergi tanpa menemui ibunya sambil berinang air mata. Karena sudah mendapatkan keinginannya, Aryong pun memutuskan untuk pulang kembali ke Hong Kong. Di bandara, Kicul memberikan sebuah kalung yang diberikan ibunya kepada Aryong sebagai tanda mata. Sesampainya di Hong Kong, Aryong segera menemui ayahnya yang luka parah karena terkena ledakan bom kemarin. Ia lalu bercerita pada sang ayah mengenai ibunya yang kini sudah hidup bahagia di Korea. Sayangnya, tak lama kemudian Tuan Lim akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dan membuat Aryong menjadi sangat sedih. Keesokan paginya, Kicul membuat kejutan dengan datang menemui Aryong. Ia datang ke Hong Kong dengan alasan untuk mengembalikan foto ibu Aryong yang tertinggal di Korea. Tiba-tiba Aryong memberikan ciuman tepat di bibir Kicul yang membuatnya sangat terkaget-kaget cuy. Beberapa saat kemudian, Aryong mulai memikirkan rencana untuk membalaskan dendam ayahnya yang dijebak oleh Choi Kuk-chong. Rencana ini Aryong eksekusi tepat pada saat pernikahan dari salah satu anggota Black Dragon. Aryong pun masuk ke ruang mempelai wanita dan memperingatkan sang mempelai bahwa ia tak akan membunuhnya dan mempelai pria, asalkan mereka tak menghalangi niatnya untuk membalaskan dendam. Untuk menjalankan rencananya, Aryong pun lalu menyamar sebagai mempelai wanita dengan mengenakan pakaian pengantinnya. Tepat saat Kuk-chong bertemu dengan Aryong yang menyamar, ia akhirnya sadar apabila ia sedang dalam bahaya dan mencoba melarikan diri bersama pengawalnya. Acara pernikahan menjadi kacau balau cuy. Karena triad yang dipimpin Aryong sudah mengepung resepsi pernikahan dan perkelahian pun terjadi antara kedua triad, di mana Kicul juga ikut datang membantu Aryong. Aryong mencoba mengejar Kuk-chong dan dalam pengejarannya ia berhasil menghabisi banyak anggota triad Black Dragon. Pertemuan antara Kuk-chong dan juga Aryong pun terjadi di atas gedung. Sayangnya Kuk-chong sudah siap dengan senjata pistol untuk menghadapi Aryong yang hanya menggunakan pedang saja. Tiba-tiba saat Aryong terpojok, Kicul datang dengan heroik menggunakan sepeda motor untuk memberikan kalung yang sebelumnya sempat ia berikan untuk Aryong. Melihat hal tersebut, Kuk-chong tanpa pandang bulu langsung menembak Kicul sampai ia terjatuh dari atas gedung. Tepat saat Kuk-chong lengah, Aryong langsung menebas lawannya dan melemparkan pedang yang langsung menusuk tenggorokan Kuk-chong membuatnya jatuh dari atas gedung. Seperti kucing yang bernyawa 9, rupanya Kicul masih hidup cuy setelah jatuh dari atas gedung yang sangat tinggi. Rupanya ia jatuh dari atas truk sampah yang menjadi bantalan untuk dirinya. Singkat cerita, Aryong kini menjadi pemimpin dari kelompok triad milik ayahnya. Sementara Kicul sendiri akan pergi pulang ke negara asalnya, yaitu Korea. Bimbang akan keputusan yang harus dilakukan, Aryong mendapatkan saran dari salah satu anak buah kepercayaan ayahnya agar tidak membiarkan Kicul pergi dari sana, supaya ia tak menyesal seperti ayahnya yang dulu membiarkan ibunya pergi. Tidak mau menyesal di kemudian hari, Aryong bersama anak buahnya langsung mencari taksi yang disewa Kicul.
Di tengah jalan, Aryong lalu meminta Kicul agar melamar dirinya. Tanpa pikir panjang, Kicul pun menerima tawaran tersebut dan keduanya pun berciuman. Dan akhirnya mereka jadi suami istri dan menjadi pilar yang begitu kuat untuk gangster mereka. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Walaupun ini seri ketiga dari film My Wife is a Gangster yang sudah kita buat juga alurnya, tapi tidak terlalu terikat dengan kedua film sebelumnya. Mungkin itu aja untuk alur kali ini. Jika sobat ada request untuk film yang mau kita bawain, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. break down.